Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في آية أخرى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لعلي بن أبي طالب: يا علي، تمنى جبريل أن يكون من بني آدم لسبع خصال: الصلوات الخمس مع الإمام، ومجالسة العلماء، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وسقى الماء، والصلح بين الاثنين، وإكرام الجار واليتيم. Fahris ala dhalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyah Al-Matbuliyah li Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua dan memberikan kemudahan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini, serta Allah menuntun kita untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dengan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi umat yang sentiasa muttaqin al-muqarrabin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta sahabat beliau dan juga orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali kajian kitab Al-Minah As-Saniyah, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang soleh lainnya, serta wabil khusus kita hadiahkan kepada Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani sebagai muallif Alkitab Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyah Al-Matbuliyah ini. Mudah-mudahan tentunya kita yang hadir juga Allah memberikan kesehatan buat kita semua, serta keluarga kita yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi semua keluarga yang ada di rumah maupun di mana saja beradanya. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala
saat selesai, ketika sudah selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang paling indah di antara seluruh malaikat yang ada. Dan Allah kemudian berkata pada Jibril, aku menciptakan engkau sebaik-baik bentuk. Aku memberikan semua apa saja yang kau inginkan. Ucapan dengan realiti yang Allah bentuk, yang Allah tunjukkan kepada malaikat Jibril itu kemudian membuat malaikat Jibril sangat bersyukur pada Allah SWT. Akhirnya malaikat Jibril dalam riwayatnya melakukan sembahyang sebanyak 20.000 rakaat. Saking bersyukurnya kepada Allah terhadap diciptakannya dengan seindah-indah bentuk. Setelah selesai 20.000 rakaat, malaikat Jibril kemudian bangun kepada Allah, dan Allah mengatakan, tahukah engkau wahai Jibril, aku telah menciptakan kamu sebaik-baik bentuk, dan kamu sudah bersyukur dengan bersembahyang bersujud kepadaku selama 20.000 rakaat. Akan datang pada akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku ciptakan, dia akan bersembahyang 2 rakaat saja, dapat mengalahkan rakaat samu sembahyang 20.000 itu. Allahu Akbar. Akhirnya mendengar kalimat itu, malaikat Jibril sangat ingin atau memiliki keinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Patutlah kita bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rakaataini 2 rakaat lebih unggul, lebih hebat dibandingkan 20 rakaat, 20.000 rakaat yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Siapa yang tidak kenal malaikat Jibril? Allah sudah memuliakannya. Allah sudah menjadikan dengan ahsanut takwim, sebaik-baik bentuk di antara para malaikat, ya. Kemudian Allah juga memberikan tugas khas, yusabbihuna al-laila wan-nahar, sentiasa bersujud pada malam dan siang hari, dan diberikan tugas tambahan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada seluruh para anbiya dan rasulnya. Begitu mulianya malaikat Jibril. Dan para malaikat tidak pernah ya'sunallaha ma'amarahum, tidak pernah berbuat maksiat atau melakukan maksiat terhadap semua perintah Allah. Mereka taat semuanya. Tapi Allah mengatakan masih jauh lebih baik apa yang kita lakukan 2 rakaat dibandingkan sembahyangnya malaikat Jibril 20.000 rakaat. Allahu Akbar. Kita sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang menjadikan kita sebagai umat terbaik dari nabi yang terbaik. Dan orang yang tidak merasa bersyukur dengan Allah jadikan sebagai umat terbaik dari nabi terbaik, maka dia adalah orang yang sesat dalam hidupnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat beliau kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adama li sab'i khisalin. Malaikat Jibril berharap, berkeinginan untuk menjadi Bani Adam, manusia, umat Nabi Muhammad SAW, karena 7 hal. 7 alasannya malaikat Jibril ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Selain tadi yang Allah berikan sembahyang itu. Yang pertama adalah as-salawatul khamsu ma'al imam. Ini patutlah bersyukur kita, alhamdulillah, yang sudah tadi sembahyang berjamaah
Bersama imam tentunya kan. Sembahyang jamaah bukan tidak bersama imam, mesti sama imam. Jadi kalau kita sudah menjalankan melaksanakan sembahyang 5 waktu bersama imam, luar biasa. Coba bandingkan kalau kita sembahyang sendirian, seorangan. Berapa pahalanya? 27. Bezanya 1 dan 27. Orang yang pintar, yang cerdas, pastilah dia akan memilih yang 27. Coba kita kalikan. Sembahyang kita 5 kali sehari semalam. Kalau seorangan 5 kali 1 berapa? 5 saja. 5 kali 27 berapa? 135. Bezakan. 5 135. Kalau ini ada sekarang uang 5 ringgit. Dengan 50 kita ambil mana? Nah, orang cerdas itu pasti milihnya yang 50. Coba kita kasih anak-anak kita. Anak-anak kita pasti mengambil yang 5 atau 50? 50. Nah, kalau kita nggak mengambil yang 5, berarti kita tidak cerdas. Nih, penyebabnya malaikat Jibril mau menjadi Bani Adam umat Nabi Muhammad SAW karena Allah mensyariatkan sembahyang 5 kali bersama imam, artinya berjamaah. Oke, ini yang disebut adalah kata bersama imam, berjamaah. Jamaah kita boleh di masjid, boleh juga di balai ibadat, di surau, mungkin juga di rumah. Tapi yang paling penting jangan sembahyang seorangan. Kalau kita ada anak, ajak anak kita menjadi makmum kita. Atau anak kita lebih fasih baca Quran, silahkan anak kita jadi imam. Ini kita akan mendapatkan markahnya jauh lebih besar dibandingkan sholat seorangan. Ini penyebabnya malaikat Jibril mau berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang begitu hebatnya mau jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang sudah menjadi umat baginda Rasulullah SAW, kenapa kita tidak mengikut pada baginda Rasulullah SAW? Satu. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, yang membuat malaikat Jibril jealous. Dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mujalasah al ulama, sentiasa mengikut, berduduk bersama para ulama. Tuh. Jadi kalau kita mau lebih hebat dari malaikat Jibril, jangan pernah berpisah dengan ulama. Sentiasa kalau ada majelis ilmu, farta'u, datang. Alhamdulillah, balai ibadat ini sentiasa setiap hari, setiap malam ada majelis ilmu. Allah berikan fasiliti untuk kita mendapatkan supaya malaikat Jibril ingin lagi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mujalasah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini secara umum dulu. Yang ketiga, penyebabnya malaikat Jibril ingin menjadi umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa iyadatul marid. Apa artinya iyadah? Mengunjungi orang-orang sakit. Ini juga pahalanya sangat-sangat besar. Mengunjungi orang-orang sakit. Sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, ada yang sakit, kita kunjungi ke rumahnya kah, atau ke hospital kah, di mana saja. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Wa tasyi'ul janazah. Yang keberapa nih? Yang keempat. Mengikut jenazah. Artinya mengikut jenazah, kita tidak ingin ikut di kubur. Jadi mengikut itu mengiringi jenazah dimakamkan. Kita kalau sudah sembahyang, kita tidak mau ikut ke kubur. Kenapa? Kata kita, aku punya kesibukan banyak. Itu alasan kita. Atau ngaleh, atau istri saya sudah nunggu, anak saya sudah nunggu. Padahal memiliki pahala yang sangat besar. Dan ini yang diberikan, yang dijadikan alasan oleh malaikat Jibril ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, wasaqal ma'a.
Kelima. Oh ya, kelima. Sudah mau 6 saja ya. Yang kelima, wasaqal ma'a, memberikan orang-orang minum. Woi, ini maknanya alhamdulillah diberikan minum. Kita minum dulu. Diberikan minum kan? Ini yang dapat pahala siapa nih? Yang berikan minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang membuat malaikat Jibril ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berapa sudah? 5. Wasaqal ma'a. Yang keenam, wasulhu bainal isnain, mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Jangan kita tambah. Teman kita bergaduh, kita kemudian katakan terus. Ini akan mendapatkan neraka, bukan pahala. Yang ketujuh, wa ikramul jari wal yatim, memuliakan jiran, tetangga kita, dan juga memelihara, memperhatikan anak-anak yatim. Alhamdulillah. 7. Ketujuh hal inilah yang membuat malaikat Jibril, sayyidul malaikah, pimpinan para malaikat, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah jadi umat Nabi Muhammad ingin jadi apa? Ingin jadi malaikat, tak dapat. Malaikat yang sudah begitu mulianya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tinggal mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah jadikan kami menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba lihat satu persatu. Fahris ala dzalika, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, perhatikan apa-apa yang aku ucapkan ini, kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Perhatikan dan amalkan. As-salawatul khams. Kita satu persatu sekarang lihatnya. Mengapa malaikat itu ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad? Karena sembahyang 5 waktu bersama imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan, masalus salatil khamsi kamithli nahrin jarin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa alaihi wasyakh. Baginda mengatakan, ibarat sembahyang 5 waktu bagi kita semua seperti seorang yang punya rumah bagus, di depan rumahnya itu ada sungai, tahu sungai? Nah, sungai yang airnya mengalir terus dan jernih sekali airnya. Nah, dapat digambarkan air yang jernih? Kalau tak dapat, pergilah kita ke sungai, lihat dulu. Dan air yang mengalir yang jernih ini dapat kita bersuci dan mandi di sana. Dan air ini ada, sungainya ada di depan rumah kita, persis depan rumah kita. Setiap hari kita melalui air yang ada, atau sungai tadi yang ada airnya, dan kita mandi 5 kali sehari semalam. Hal yabqa alaihi wasakhun, apakah bagi orang yang sentiasa mandi 5 kali dalam sehari semalam ini, apakah masih ada kotorannya dalam badannya? Mengatakan sahabat, qalu, kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin ada masih ada kotoran, karena 5 kali sehari semalam kita mandi. Kadzalika salatu mughsiludz dzunubi, demikian pula sembahyang. Kalau kita melakukan sembahyang dengan baik 5 kali sehari semalam, itu pembersih semua dosa kita. Alhamdulillah. Jadi kita tidak punya dosa. Inilah penyebabnya malaikat Jibril mau menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena 2 rakaat lebih utama dibandingkan sembahyang malaikat 20.000 rakaat. Malaikat yang sembahyang, bukan kita. Kita 2 rakaat. Sebagai umat Nabi Muhammad diunggulkan, dihebatkan oleh Allah SWT. Apa alasannya? Allah kemudian mengatakan di dalam hadis qudsi,
Mengapa aku unggulkan, aku utamakan sembahyang umat Nabi Muhammad yang 2 rakaat kepada sembahyangmu wahai Jibril yang 20 rakaat, 20.000 rakaat? Karena mereka sembahyang itu benar-benar mengikut kepada perintahku. Mengikut kepada perintah Allah. Sembahyang yang malaikat Jibril lakukan tidak perintah. Jadi Allah tidak memerintahkan untuk sembahyang. Kita diperintahkan dan kita ikut. Mengikut perintah itu paling payah. Coba anak-anak kita minta, ayo ikut ke masjid. Itu agak payah. Tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin oke. Mengikut perintah pada prinsipnya payah. Maka Allah mengatakan, orang yang mengikut perintahku dengan baik, itu akan aku berikan pahala yang sangat-sangat besar. Bahkan mengalahkan pahala sembahyang malaikat Jibril 20.000. 2 rakaat saja. Apa artinya kita sembahyang qabla maghrib ada, kemudian sembahyang wajib 3 rakaat. So, ba'da maghrib ada juga. Kadang sembahyang hajat juga kita. Ini artinya sudah banyak kita lakukan. Allah akan mengganda-gandakan pahalanya. Allahu Akbar. Wa qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sembahyang secara berjamaah itu memiliki ganda pahalanya 27 darajah. Tadi sudah kita coba lihat di awalnya. 27 dikalikan 5 sudah sekian dapat jatah. Kalau seorangan ya sudah 5 saja dah. Nah, inilah penyebabnya malaikat Jibril ingin sekali menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling inti, Nabi kita seluruh para anbiya Allah berikan satu doa yang mustajab. Seluruh para nabi. 24 nabi yang wajib kita ketahui itu sudah menggunakan doanya di dunia untuk umatnya. Nabi Isa misalkan berdoa, doa yang mustajab apa? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan dari langit maidah, makanan dari langit. Allah kabulkan, diberikan makan semua umatnya. Apa kata Nabi? Wa ana ma'ada'u fid dunia. Aku tidak berdoa di dunia untuk umatku. Wa astadkhiruhu, dan aku akan menyimpankan untuk umatku li syafaati yaumal qiyamah. Ini bezanya. Nabi kita menyimpankan tuh doa yang mustajab itu untuk nanti kita di akhirat sebagai syafaat bagi umat-umatnya. Liman, soalannya untuk siapa? Kita semua. Yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Umar, semua duduk. Lagi berdiskus, bincang-bincang. Tiba-tiba Rasulullah SAW menangis. Abu Bakar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, madza abkika?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kita sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap, tiba-tiba menangis. Apa jawaban Rasulullah? Ana mushtaqun jiddan li habibati. Aku sangat rindu, ingin berjumpa dengan kekasihku. Para sahabat kemudian terheran. Nahnul an ya Rasulullah ma'an. Kita sekarang bersama-sama ya Rasulullah. Kami ini kan kekasih engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? La. Lastum antum. Bukan engkau, bukan kalian. Walakinna ummati fi akhir zaman la yarawni wa yu'minu bi. Allahu Akbar. Aku yang aku namakan kekasihku adalah yang aku rindukan berjumpa dengan mereka adalah
umat-umatku di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat diriku, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka mengikut ajaranku, mereka masuk dalam agama yang aku bawa. Allahu Akbar. Kita rupanya yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak merasa begitu hebatnya menjadi umat Nabi Muhammad? Doa sudah disimpan, ditaruh buat nanti di akhirat jadi syafaat. Kita dirindui oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah semua kita akan dirindukan? Jawabannya iya. Ada sebahagian yang tidak dirindukan Nabi. Siapa? Man lam yusalli alayya fala ashtaqu ilaih. Orang yang tidak mau berselawat kepadaku, aku tidak merindukannya. Allahu Akbar. Jadi yang dirindui, yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita terus. Jadi rakaataini salatal mu'min khairun min 20.000 salata Jibril. Nah, ini tadi. Li'annahu yusalli ta'atan lillah wa Jibril tatawu'an laysa li amrillah. Penyebabnya rupanya karena kita taat kepada Allah terhadap perintah. Jibril tidak disyariatkan sembahyang. Itu yang pertama yang menyebabkan Jibril mau menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mujalasatul ulama. Duduk-duduk bersama ulama. Ulama ini siapa? Man humul ulama? Nahnu minal ulama. Kita semua ulama. Ulama maknanya di sini adalah man ya'riful ilma wa ya'malu bi ulumihi. Orang yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu ulama. Orang soleh. Jadi kalau tahu ilmu, banyak ilmunya sampai dia PhD, master kah, kemudian degree kah, banyak ilmunya. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, laisa bi ulama. Dia tidak ulama. Jadi ulama adalah orang yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah kita tahu sekarang yang membuat kita dirindui Rasulullah apa? Membaca selawat. Maka amalkan, bacalah selawat. Sehingga nanti kita dikenali oleh Rasulullah SAW. Oh, anta ummati fa ashfa'ulak. Engkau adalah umatku, maka aku akan berikan syafaatmu. Ya Allahu Akbar. Ya Allah, indah sekali. Kan tidak payah mengucapkan selawat kan? Kita berapa kali yang wajib berselawat? 9 kali saja kan? Setiap sembahyang 2 tahiyat kecuali subuh. Nah, di dalam tahiyat itu ada selawat. Maka 9 tahiyatnya, berarti 9 kali saja. Padahal orang yang bermimpi, orang lelaki bermimpi berjumpa Rasulullah dalam tidurnya. Begitu dia berjumpa, Rasulullah tidak melihatnya, tidak mengajak bicara atau bincang-bincang. Kata lelaki ini, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Rasul mengatakan, la, aku bukan marah, walakin la a'rifuka, aku tidak mengenalmu. Orang ini kemudian mengatakan, bagaimana mungkin engkau tidak mengenalku ya Rasulullah? Ana min ummatika. Aku adalah bahagian dari umatmu. Saya dengar, kata orang ini, ulama mengatakan, engkau wahai Rasul lebih mengenali umatmu dibandingkan seorang ibu mengenali anaknya. Begitu hampirnya Rasulullah dan kita mengenali kita. Rasulullah menjawab, bala, benar, aku jauh lebih mengenal umatku dibandingkan seorang ibu mengenal anaknya. Walakinnaka lam tusalli alayya. Tapi aku tidak mengenalmu karena kamu tidak berselawat kepadaku. Jadi rupanya yang menjadikan kita dikenali oleh Rasulullah adalah selawat. Ayo dari sekarang kita mulai berselawat yang banyak. Bahkan sebelum tidur sampai mata kita tertidur selawat saja.
Oke. Kemudian mujalasatul ulama ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamuha wa qiyamuha. Allahu akbar. Satu kali saja, satu saat saja kita memandang, melihat wajah ulama, artinya bukan melihat begini terus pergi, tidak. Melihat maknanya duduk bersama mengaji, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada engkau sembahyang setiap malam selama 1 tahun. 1 tahun kita sembahyang malam dan 1 tahun kita berpuasa pada siang hari. Rasulullah SAW lebih cinta kepada kita yang hanya berjumpa, ikut mengaji di balai ibadat mata-mata. Alhamdulillah, kita dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Ini juga yang menyebabkan Jibril ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Inna afdalal alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan dengan seorang laki-laki yang paling rendah di antara kalian. Coba, seorang laki-laki paling hebat sekalipun dibandingkan Rasulullah tidak ada artinya, apalagi dengan lelaki yang paling rendah. Begitu keutamaan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Kita semua yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian dikatakan dalam hadis lain, inna min ajli ijlalillahi ikramul ulama. Yang paling disukai Allah nih, perhatikan, yang satu adalah memuliakan, menghormati ulama. Kalau tidak silap, saya pernah ceritakan di sini seorang yang zalim, yang sangat zalim dari lahir, dia tidak pernah berbuat baik kepada masyarakatnya. Kemudian Allah angkat menjadi wali. Kenapa? Karena cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada orang soleh, sehingga dia utamakan pemberian apa saja bantuan kepada orang soleh dibandingkan teman-temannya yang fasik. Maka diangkat oleh Allah menjadi wali Allah SWT. Nah, di sini dikatakan pertama adalah yang paling dicintai Allah adalah memuliakan ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang tahu ilmu dan beribadah dengan ilmunya. Takut kepada Allah. Jadi artinya bahwa ulama itu adalah semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin, wah saya ini kan ulama. Wah, bukan begitu. Itu bukan ulama. Itu namanya orang yang tidak tahu dirinya sebagai ulama. Maka kata Imam Ghazali apa? Dzakirhu, ingatkan dia, kamu ini ulama, sudah tahu ilmunya. Kenapa kemudian seperti itu? Oke. Yang kedua, dan ikramu dzi syibatin, memuliakan orang tua. Jadi kalau ada orang tua, kita lagi di tempat antrian tuh, silahkan dulu yang lebih tua. Ini dibiarkan orang tua berdiri terus dia santai, sudah selesai. Utamakan orang tua. Ingat Imam Ali bin Abi Thalib pernah kan? Saya cerita di sini juga. Keluar dari rumahnya ingin sembahyang maghrib, so di jalan jumpa dengan orang tua. Dia tidak mau mendahului langkahnya atau mendahului orang tua ini, terus di belakang orang tua. Khawatir orang tua ini nanti takut jatuh. Maka sampai di Masjid Nabawi, orang tua ini rehat. Ternyata dia tidak sembahyang. Rupanya orang Kristen Nasrani. Tapi ingat, Rasulullah SAW dan jamaah lain di rakaat terakhir dalam keadaan ruku, dia tunggu Sayyidina Ali datang supaya Sayyidina Ali dapat ikut ruku.
dalam sembahyang maghrib rakaat terakhir. Dan ini adalah ruku terlama Rasulullah SAW. Setelah dia salam, Sayyidina Ali selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lama di dalam ruku? Tidak pernah terjadi. Jawaban Rasulullah, malaikat menahan pundakku untuk tidak bangkit dari ruku, sehingga Sayyidina Ali datang ikut dalam sembahyang. Kenapa? Hormatan lisyaikh, untuk menghormati Sayyidina Ali yang menjaga orang tua itu. Padahal orang tua tadi Nasrani. Jadi rupanya tak kenal Nasrani kah Muslim kah, kalau dia tua hormati dia. Nih kita sebagai anak muda ini, kalau ada orang tua ya sudah bantu. Jangan dibiarkan. Karena nanti kita akan jadi tua juga. Kalau kita sering membantu orang tua sekarang, maka di tuanya kita nanti akan dibantu orang. Kalau sekarang kita abaikan, tidak membantu, ya nanti kita akan dibiarkan. Oke. Yang ketiga yang dicintai Allah itu adalah ikramu hamlatil Quran. Menghormati para pencinta, para penghafal, para pembaca, para pengkaji Al-Quran. Ada ahli Quran, hafiz, mesti kita utamakan. Hormati dia karena dia adalah penghafaz Al-Quran kalamullah. Jadi kalau di Mekah itu, orang-orang penghafaz Quran itu, ulama mencium keningnya, jidatnya. Karena dianggap di Quran, kalamullah, ada di sini, disimpan di sini. Di antara yang dicintai Allah adalah menghormati para pembawa Al-Quran. Maksudnya adalah penghafaz, pengkaji dan pengaji Al-Quran. Allahu Akbar. Begitu mulianya Al-Quran. Sampai yang menghafaz saja dihormati. Yang terakhir, wa ikramus sultanil muqsit. Wah ini nih. Alhamdulillah. Kita diberikan oleh Allah karunia yang begitu indahnya. Sultan kita yang begitu adilnya. Maka antara Allah yang dicintai Allah adalah menghormati sultan yang adil, pimpinan kita yang adil. Jadi kalau ada sultan yang lalu di jalan, ya kita minggir saja, menghormati. Ini maknanya karena sultan kita yang adil. Ini perintah hadis. Jadi rupanya ada alasannya. Kalau sultan lalu itu kita mesti stop dulu. Ada dalam hadis. Jadi jangan kemudian merasa ini kita sudah pengen cepat ke hospital, masih ada. Jangan. Hormati. Ini perintah hadis. Di antaranya yang dicintai Allah adalah menghormati pimpinan sultan yang adil. Al-Muqsit. Ini keberapa nih sudah? Baru 2. Masanya masih ada? Masih. Yang ketiga, iyadatul marid, yang membuat Jibril, malaikat Jibril pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah menjenguk orang sakit. Mengapa demikian hebatnya? Apa bahasa Brunei menjenguk tuh? Melawat ya. Nah, sudah paham tapi kan? Nah, kalau sudah paham tak payahlah diubah. Biarkan saja. Oke, melawat saja biar ada Brunei saja. Hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim. Apabila seorang lelaki masuk juga perempuan, pergi melawat temannya, jirannya, saudaranya yang sakit, akhahul muslim, masya fi khirafatil jannah. Allahu Akbar. Kita ibaratnya berjalan nih, pergi ke hospital atau di mana tempat saudara kita yang sakit, ibaratnya kita berjalan di surga. Allahu Akbar. Kita melawat orang sakit seolah-olah kita berjalan menuju surga dan di dalam surga. Allahu Akbar. Tuh, begitu utamanya. Ini malaikat Jibril mau jadi umat Nabi Muhammad karena ini. Begitu mulianya. Melawat teman sakit saja itu nilainya dia berjalan di dalam surga. Masih ada tambahannya. Hatta yajlisa
dalam perjalanan itu sampai dia duduk, sampai dia berjumpa dengan teman yang sakit, dia terhitung berjalan di dalam surga. Fa idza jalasa, setelah dia duduk, ghamarathu rahmah, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang pergi berjalan menuju kepada temannya yang sakit untuk melawat itu. Setelah dia duduk nih, teman kita sakit, tidur, kita duduk, Allah turunkan rahmatnya. Begitu unggulnya, begitu hebatnya yang namanya iyadatul marid, melawat orang sakit. Fa in kana gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malaikin, Allahu akbar, hatta yumsiyah. Kalau kita pergi ke hospital atau di mana teman kita yang sakit untuk kita lawat pagi hari, maka datanglah malaikat 70.000 malaikat. Apa yang dilakukan? Dia memintakan istighfar, mintakan ampun kepada kita sampai malamnya. Allahu Akbar. Ketika kita pergi malam hari pada maghrib, kita hospital atau di mana melawat teman kita yang sakit, sampai pagi 70.000 malaikat juga berselawat pada kita, beristighfar pada kita. Allah, ada 3 keutamaan tadi. Iyadatul marid. Pertama, apa yang pertama? Dia berjalan di dalam surga. Yang kedua, ketika duduk diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, malaikat 70.000, sab'una alf, 70.000 malaikat istighfar. Kalau kita perginya pagi sampai petang, istighfarnya perginya petang, malam sampai pagi. Allahu Akbar. Coba, ada yang sakit teman kita, ayo kita ngelawat ya. Itu, ini ilmu. Kalau mau jadi orang soleh, maka lakukan ilmu, laksanakan, amalkan ilmu ini. Tapi janganlah suruh teman kita sakit. Kita suruh teman kita sakit lah, kita lawat. Doakan supaya sehat. Itu yang ketiga. Yang keempat yang membuat malaikat Jibril kemudian ingin menjadi umat Nabi Muhammad adalah tasyi'ul janazah, mengikuti jenazah yang mau dikuburkan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, hakul muslim alal muslim khams. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya 5 perkara. Raddus salam, menjawab assalamualaikum. Kalau ada yang memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratun waridwan. Maghfiratun waridwanuh, kalau dia lengkap salamnya. Kalau dia assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia jawabnya ucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus unggul yang menjawab. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Satu salam 10, assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Pilih mana? Pilihnya mana? 10, 20, 30. Orang cerdas pilihnya 30. Tapi kita terkadang message salam. Ya? Kita di WA, di WhatsApp itu apa? Salam. Apa salam? Kenapa kita ngalih menaib assalamualaikum? Salam saja cukup. Nah, mestinya kita assalamualaikum terus budayakan. Raddus salam. Kewajiban pertama, menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, sudah tadi kita bahas. Wa itba'ul janaiz. Yang ketiga adalah mengikuti jenazah yang akan dibawa ke kubur. Wa ijabatul dakwah, yang keempat, menghadiri jemputan. Jemputan yang mana yang wajib? Jemputan kawin. Di saat apa? Bukan persandingannya. Ketika pernikahan, perkawinan itu ijab kabul. Bila ijab kabul? Belum. Nanti masih panjang, masih lama ya. Jangan sekarang dulu.
Itu yang keberapa? 4. Yang kelima, wa tashbiyatul atis, menjawab apa? Kalau teman kita bersin, alhamdulillah kata teman kita, jawab lagi kita apa? Yarhamukallah. Jawab lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu jangan ditambah-tambah, sudah itu cukuplah. Oke, kita 2 lagi ya, biar habis ini. Nanti kita akan ganti lagi dengan tajuk lain. Yang kelima, sakal ma, memberikan minum kepada orang lain. Ya Rasulullah, ini hadisnya. Inna ummi matat afa'a tusaddiqu anha. Sesungguhnya ibuku telah wafat, kata seorang sahabat. Apakah aku akan bersedekah untuknya atas nama dia? Kata Rasul, qala na'am, ya engkau bersedekah atas nama ibumu. Nah ini, ada landasan atau alasan kita bersedekah atas nama ibu kita. Ada hadisnya. Jangan mengatakan bid'ah. Sedikit-dikit bid'ah, ini bid'ah itu, kenapa bid'ah? Maulid bid'ah. Merayakan hari jadi perkawinan tidak bid'ah. Gimana? Rasio nanti masa? Sudahlah, biarkan saja yang bid'ah beranda. Qala na'am, Rasulullah mengatakan, iya ada. Sedekahlah atas nama ibumu. Qultu fa ayyus sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Saqal ma, berikan orang lain minum. Tentunya ini kalau di tempat-tempat yang airnya kurang. Kalau sekarang kita amalkan apa? Berikan orang lain makan. Jangan kasih minum terus. Air sihat terus dikasih. Berikan orang lain makan. Sehingga maksudnya di sini bukan hanya minum, boleh juga dikasih makan. Itu dikiaskan. Karena minggu depan ada makan. Minggu depan ada makan katanya. Ada, subhanallah. Ini langsung amalan ilmu. Yang keenam, terus satu cukup ya? Cukup saja? Teruskan. 2 lagi ya. Nanti kalau tidak terus ini kita tak dapat tidur. Yang keenam, mendamaikan saudara kita yang bergaduh. Itu sudah biasalah itu. Kalau ada teman kita bergaduh, jangan kemudian kita menjadi provokatornya. Terus saja terus. Itu kenapa kita kalah sama Damit tuh? Jangan. Berikanlah kata-kata yang baik. Sehingga kedua sahabat kita, kedua keluarga kita, bahkan ada yang keluarganya dia bergaduh sampai putus tali silaturahim, tidak lagi bersaudara. Ada. Ingat, orang yang qati'u rahimin la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, bahkan rih jannah tidak akan dapat. Baunya surga bagi yang memutuskan tali saudaranya tidak akan didapatkan, apalagi dia memutuskannya, baunya saja tidak dapat. Maka orang-orang seperti ini yang bergaduh, mari kita damaikan dengan kata-kata yang baik. Baik, kemudian yang terakhir yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah ikramul jar. Di sini saya pernah ceritakan juga. Seorang Yahudi dan seorang soleh 47 tahun berjiran, dan kotoran orang Yahudi tadi masuk ke dalam rumahnya orang soleh itu selama 40 tahun. Begitu dia masuk, kemudian ada bau tidak nyaman karena yang soleh ini sakit. Rupanya kotoran dari rumahnya masuk ke orang alim tadi, dan dia terus yang membuang setiap hari. Yahudi tidak tahu bahwa kotoran rumahnya masuk ke orang soleh ini, dan orang soleh ini tidak pernah bercakap, kotoran kamu perbaiki itu. Tak, dia diam. Tapi kira-kira kalau kita ini, gimana? Kita langsung marah. Bukan, langsung kan? Subhanallah, ini ajaran ini. Mari kita coba lihat. Ya mungkin tidak seperti itu juga lah. Kita tegur saja. Ini kan apa ini rusak? Oke, dibaiki. Ini jangan marah. Kalau marah sama saja artinya hati kita sudah kotor. Oke. Ikramul jar. Sampai Rasulullah SAW saking ingin menghormati jiran, istrinya disuruh masak sayur ya yang banyak kuahnya. Jadi nanti biar boleh membagi jirannya lah. Tapi janganlah dibagi jiran kita kuahnya saja. Isinya kita habiskan, gua kasih kuahnya. Ini.
Itu tidak benar itu. Oke, yang terakhir adalah ikram al-yatim. Nih, sekarang kan ada amal yang ke bawah dulu ya, bukan? Pangeran ya, pangeran muda. Nah, itu ayo kita coba masuklah untuk memuliakan anak-anak yatim kita. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan buat kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi 7 hal inilah yang membuat malaikat Jibril sangat-sangat merindukan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi 1, sembahyang bersama imam. 2, teringat. Yang kedua apa? Enggak, selawat bukan selawat. Bersama ulama. Ketiga, melawat orang sakit. Keempat, mengiringi jenazah. Kelima, memberikan orang enam, mendamaikan yang bergaduh. Yang ketujuh, memuliakan jiran dan anak yatim. Diingat, ini ilmu. Kalau lupa nanti examnya nggak lulus. Oke, baik, itu saja mungkin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan untuk memahaminya. Dan tidak setakat mendengar, tapi mari kita mencoba mengamalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan memberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.